Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian telah bergabung bersama kami. Bagi kamu yang baru, terima kasih kalian sudah bergabung. Dan buat kalian yang sering menonton kami, terima kasih juga sudah berada bersama kami. Apakah orang perlu curhat? Dan itu adalah salah satu cara untuk mengurai mental kita gitu. Menurut aku sangat banget gitu. Dan cuma saat ini orang curhat itu akhirnya kesannya itu lemah gitu. Kenapa orang curhat di media sosial, curhat di status-status WA, IG dan sebagainya. Bahkan ada yang agak sedikit agak sedikit frontal ya ketika mereka curhat dengan cara-cara kata-kata yang kasar dan sebagainya gitu. Tapi tahukah kita bahwa kalau dalam Islam dianjurkan kan kita ketika kita sholat dan selesai sholat kita duduk sejenak, terus kita sujud terakhir, terus kita minta terima kasih, ucapkan terima kasih, dan kita bisa ucapkan semua apapun yang akan di dalam hati kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga curhat gitu loh. Jadi apakah orang tua kita pernah lakukan itu? Apakah orang-orang besar mereka pernah lakukan itu? Mereka lakukan itu. Mereka curhat dengan cara apa? Mereka mengaji, mereka sholat, mereka curhat dengan membaca zikir. Itu juga cara mereka mengurai perasaan-perasaan dalam ketidaknyamanan. Karena manusia ini sangat unik, manusia ini sangat kompleks gitu loh. Kalau kita tidak bisa mengurai dengan baik, maka itu akan menghantam diri kita sendiri. Nah, kenapa sampai orang curhat? Ada yang memberikan efek menjadi lega dan ada juga menjadi efek yang tidak memungkinkan, malah menambah dia menjadi tambah stres karena pertama tempat yang dia datangi itu tidak kondusif, tempat yang bukan seharusnya dia lakukan. Misalnya apa yang tadi saya sampaikan, dia curhat kepada halayak gitu loh, di FB, di Instagram, di seluruh itu ibarat kita lagi curhat. Sadar apa nggak kita kalau kita lagi curhat di satu semesta gitu loh. Seluruh dunia membaca tulisan kita gitu. Jadi ketika kita mengeluarkan di dunia maya itu seperti kita membuang di satu semesta, dan seluruhnya itu ada energi, seluruhnya itu ada frekuensi yang ada gitu loh. Jadi even orang cuma baca, tidak memberikan like atau tidak memberikan kata-kata atau tidak memberikan support pun, itu kita udah mendapat efek energinya gitu loh. Apalagi orang yang merasa bahwa yang kita ngomong itu tidak relate dengan apa yang ada dengan diri kita, atau dia merasa bahwa kita terlalu lemah dan sebagainya, itu akan justru membawa kita menjadi lemah, bahkan akhirnya frekuensi kita menjadi turun, menjadi lemah gitu loh. Itulah makanya orang merasa bahwa kenapa saya curhat kok tambah drop ya. Jadi bukan menjadi satu aliran yang baik, tapi justru membawa saya menuju di tempat-tempat yang tidak nyaman dan sebagainya. Kedua, kita curhat di tempat yang salah gitu. Datang kepada orang-orang yang tidak kompeten dan kita mengatakan sesuatu tentang diri kita, dan kebetulan dia juga punya masalah yang sama dan dia akan mengeluarkan bahasa-bahasa dia, pengalaman-pengalaman dia terhadap diri kita. Walhasil kita menjadi teraliri dengan masalah dia. Secara tidak langsung kita masuk di masalah dia. Jadi masalah menjadi dua, masalah kita dan masalah dia. Terus kemudian bahasa dia, giringan dia, suara dia, tekanan dia, pengalaman dia, perasaan dia, semua tergiring kepada kita. Akhirnya apa? Kita menjadi beban lagi, menjadi beban. Jadi perlunya kita datang ke ahli. Untuk apa? Karena ahli itu dia menyiapkan dirinya, dia punya konsep, dia punya pola, dia punya pengalaman, dia punya narasi yang dia menyesuaikan supaya tidak melukai lagi dengan orang itu. Dan ada sudut pandang dia yang bisa dia keluarkan dengan baik, dengan tenang. Kenapa? Karena orang yang siap
untuk memberikan dirinya. Orang-orang datang kepada dirinya, maka dia udah siap dengan apa yang bisa dia lakukan buat orang-orang itu. Tapi kalau kita curhat kepada teman, kita curhat kepada orang-orang yang bukan ahlinya, itu justru kita akan tergulung di situasi seperti itu. Situasi-situasi yang tadi saya sampaikan itu. Dan yang paling bahaya, ya saya ingatkan buat adik-adikku, anak-anakku sayang gitu loh. Jangan curhat di media sosial. Kenapa? Karena banyak mata ada di situ, banyak telinga ada di situ, banyak perasaan ada di situ, banyak ketidakadilan ada di situ, banyak perasaan-perasaan yang ingin membunuh orang, ingin melukai orang, ada perasaan-perasaan gila orang ada di situ, semuanya ada di situ. Dan kamu akan teraliri salah satu orang, misalnya orang saja, itu juga akan menjadi beban buat kamu. Jadilah bijaksana untuk dirimu, insya Allah kamu akan menjadi bijaksana untuk masalahmu. Jadilah tenang untuk dirimu, insya Allah seluruh masalah-masalah kamu akan terurai dengan baik dan akan berlalu dengan apa adanya. Semua orang punya masalah, semua orang punya cara untuk menyampaikan masalah dengan apa adanya dirinya. Jadilah dirimu, kenali dirimu dengan baik, kenali lingkunganmu, kenali orang-orang yang kamu akan datang, maka insya Allah semuanya akan teraliri dengan baik. Dan gunakanlah seluler yang paling dalam, seluler yang paling istimewa, seluler yang paling rahasia, dan seluler yang paling aman, yaitu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Curhat kepada Tuhan, curhat kepada Rasulullah, curhat dengan diri kamu yang apa adanya. Dengan caranya apa? Ambil wudhu, sholat 2 rakaat, ucapkan terima kasih dulu di masalah kamu. Saya terima semuanya, insya Allah. Minta Allah mengurainya perlahan-lahan, mempertemukan kamu dengan orang yang bisa kamu keluarkan dengan baik, dan dia menerimanya dengan bijaksana, dan dia bisa memberikan advice buat kamu, dan insya Allah semua akan berlalu dengan baik-baik saja. Manusia membutuhkan tempat untuk pulang, untuk bercerita, sangat banget menurut aku ya gitu. Jadi kalau kamu merasa bahwa bercerita itu adalah 2 arah, maka ada cara yang paling terbaik adalah bercerita juga ada 1 arah, yang arah kedua itu paling dalam, paling deep, paling rahasia, tapi paling memberikan ketenangan. Itu apa? Curhat dengan diri kamu sendiri. Dimulai dengan mana? Bagaimana caranya? Caranya kamu mulai menarik nafas, hembuskan lagi nafas perlahan-lahan, narik lagi nafas dan hembuskan. Kenali nafasmu. Maka kamu mulai pertama sekali kamu mengenal tentang dirimu, tentang masalahmu, tentang arah pulang kamu, dan bagaimana kamu menyalurkannya dengan baik. Itu jadi ketika kita ingin pulang, bukan kita pulang hanya kepada rumah kita yang fisik, tapi pulang yang sesungguhnya adalah pulang kepada diri kita, yang ada Tuhan di dalamnya, yang ada singgasana Tuhan di dalamnya. Allah menyampaikan, tidak ada tempat lain yang paling tenang, yang paling luas, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling tinggi, cuma ada di ruang manusia. Yaitu apa? Ruang mutmainnah, tenang, jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang punya ruang hening, jiwa-jiwa yang bisa mulai hadir di ruang hening, yang udah mulai membongkar, menghancurkan dinding-dinding ketakutan, dinding-dinding masalah, dinding-dinding luka, dinding-dinding yang dia buat tanpa sadar, yang membuat dia jadi sempit.
Dari mana mulainya? Dari dia menyadari keberadaan dirinya, menyadari nafasnya, menerima kenyataan, melepaskan semua yang terikat, yang dia ikat selama ini, yaitu apa? Keinginan-keinginan dia, keinginan mengikat orang, keinginan menguasai pasangan, keinginan menguasai anak, keinginan menguasai semua yang dia tidak bisa kuasai. Sadari semua keinginan-keinginan kamu, keinginan kamu yang membuat kamu jadi berat, membuat kamu menjadi sakit. Sadari itu dan kemudian perlahan-lahan dilepaskan perlahan-lahan. Karena manusia sesungguhnya dia sangat tunggal. Dia hanya bersambung bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya bergantung terhadap dirinya dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sangat kuat, dia punya ruang yang paling besar, ruang yang paling damai, dia punya rumah yang paling besar adalah di dalam dirinya yang setiap saat dia bawa kemana-mana gitu. Nah, cuma karena kita tidak kenal dengan diri kita dengan baik, maka kita akhirnya membuka ruang-ruang yang di luar yang sempit, dan akhirnya ruang-ruang itu akan memukul lagi kepada diri kita sendiri. Akhirnya karena narasi-narasi orang berbeda dengan kita, keyakinan-keyakinan orang yang memberikan kita akhirnya menjadi terganggu, walhasil kita menjadi terganggu. Tapi mulailah kita pulang kepada diri kita mulai tahu persis diri kita kenal diri kita dengan baik, maka kita udah mulai perlahan-lahan udah curhat dengan diri kita. Jadi soal curhat itu sebenarnya soal kita pulang. Bagaimana kita mengenal rumah kita dengan baik, mengenal diri kita dengan baik, maka kita udah mengeluarkan perasaan-perasaan yang mulai terganggu, perasaan-perasaan penuh di kepala, perasaan-perasaan yang tidak semestinya kita keluarin, atau perasaan yang kita dapat dari orang-orang yang mengganggu kita. Itu semua kenapa kita terganggu? Karena dada kita sempit, kita memberikan dinding-dinding yang banyak dari pikiran-pikiran, dari pengetahuan-pengetahuan yang ada yang banyak. Kita tanpa sadar membuat dinding-dinding di dalam rumah diri kita. Nah, sehingga kita tidak bisa curhat dengan baik. Curhat itu apa? Curhat itu pulang. Curhat itu apa? Curhat itu mengenal diri kita. Curhat itu apa? Menerima diri kita apa adanya. Dengan begitu kita udah curhat secara emosional, kita sudah curhat secara universal gitu. Jadi ketika kita membutuhkan orang pun, pulang yang paling terbaik itu kita pulang kepada keluarga kita. Pulang yang paling deep banget kita pulang kepada ibu kita. Kalau ada ibu kita pulang. Berceritalah kepada ibumu, karena awal ceritamu itu dimulai dari rahim sucinya. Dari rahim dia, kemudian kamu keluar, kamu tidak pernah terputus dengan ibumu. Kenapa? Karena tali pusarnya walaupun secara fisik kalian memang terputus, tapi secara batin kalian selalu bersambung. Jadi jagalah ibumu, datanglah ke ibumu, peluklah ibumu, bercerita walaupun kamu tidak bercerita, hanya memeluk dia, mengerti dia, menerima dia apa adanya. Kamu udah mengalirkan seluruh perasaan-perasaan yang semestinya kamu tidak keluarkan kepada orang lain, tapi kamu sudah keluarkan melalui sentuhan kamu. Itulah curhat yang paling terbaik. Itulah pulang yang paling terbaik. Karena dari perutnya beliau menyimpan satu tempat yang paling besar, yang paling luas, yang paling suci, yang bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ada di rahimnya seorang ibu. Dan tadi saya sampaikan bahwa Allah tidak bertempat, Allah hanya bertempat di dalam hati-hati manusia yang yang telah melepaskan semua kemarahannya, mulai belajar tentang bagaimana mengenal dirinya, maka dia bisa melepaskan kemarahannya dengan baik. Dia bisa ngerti kenapa asal muasalnya dia marah, kenapa asal muasalnya dia baper, kenapa asal muasalnya dia bermasalah dan sebagainya. Jadi pulanglah ke rumahmu, rumah dirimu, berceritalah tentang kamu apa adanya dengan diri kamu yang otentik. Dan kalau di luar kamu bisa bercurhat,
orang yang pertama yang kamu harus curhat itu adalah kepada ibumu. Kemudian kepada anggota keluarga di rumahmu, kepada orang-orang yang kamu merasa nyaman mereka kalau memang di rumahmu secara fisik kamu tidak menemukan itu, maka kamu akan datang kepada orang-orang yang menyediakan dirinya untuk memberikan ruang kasih sayang, memberikan ruang untuk kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu dengan apa adanya kamu. Terima kasih buat semuanya. Insya Allah ini bukan salah satu solusi, tapi ini juga bukan salah satu jalan. Ini hanya bicara kepada diri aku sendiri dan kebetulan itu direkam. Kalau kamu melihat ini adalah bagian kebutuhan kamu, sadari saja. Kalau ini bukan kebutuhan kamu, cukup juga sadari saja. Semua baik-baik saja.